Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali ingin melakukan proses demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Sebelum itu perkenalkan kami Dwi Sayuti dari SD Negeri 1 Jemowo. Saya Arif Iksanuddin dari SDN 5 Jemowo. Saya Wahyu Dewi Pratiwi dari SDN Negeri 2 Dragan. Selamat menikmati. Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam. Hari ini Bapak Arif mau melakukan coaching, J? Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan observasi dulu ya Pak ya, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang coaching hari ini terhadap Ibu Dwi Sayuti. Yang pertama tentang rubrik penilaian Bapak. Coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah coaching Bapak hari ini itu sudah sesuai dengan data atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching menanggapi atau merespon dari pertanyaan yang dari Bapak sebagai coachnya, gitu Bapak. Dan untuk jangan lupa dengan melakukan prinsip coaching ya Bapak, oke? Kira-kira prinsip coaching apa Pak? Prinsip coaching itu yang pertama adalah proses kemitraan Ibu, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari coach itu tersendiri. Oh iya Bapak, hebat sekali Bapak ya. Dan pertanyaan pertama Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan untuk coaching kali ini Bapak? Oke, untuk yang pertama adalah yang saya ingin kembangkan adalah satu present Ibu, terus yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus untuk pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik saat yang ingin diobservasi? Secara spesifik yang paling utama saya ingin mendengarkan secara aktif masalah dari coach tersebut. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot biar coach itu bisa menyimpulkan atau memberikan solusi atas permasalahannya tersendiri. Dan untuk yang pertanyaan terakhir Bapak, indikator yang bagaimanakah Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Bapak? Oke. Indikator atau tujuan yang sangat saya ingin capai adalah yang pertama itu saya ingin coach menemukan solusinya sendiri, Bu. Jadi tidak saya yang menemukan solusi, tapi coach itu menggali sendiri solusinya dan menemukan langkah-langkah yang tepat untuk permasalahannya tersebut. Begitu Ibu. Siap Bapak ya. Ya, semoga Bapak coaching kali ini berjalan lancar ya Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Arif. Ajak sharing gitu. Gini Pak, permasalahan saya itu ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas saya Pak. Saya tuh punya murid yang tiap hari itu, nggak tiap hari sih, tapi sering banget Bapak. Sering banget, yaitu pertama datangnya terlambat gitu. Terus kalau sudah terlambat ya, dia itu inginnya kepala itu ditaruh di atas meja kayak orang yang kelelahan gitu. Motivasi mungkin ya Bu ya. Berarti itu ya Bu ya. Berarti saya tangkap dari istilah permasalahan Ibu adalah yang pertama adalah kenapa si siapapun namanya yoga itu mungkin sering terlambat di sekolah dia. Yang kedua adalah mungkin motivasi di kelas itu sangat kurang untuk di yoga. Jadi nanti dari inti percakapan kita nanti adalah menemukan solusi dari dua permasalahan itu tadi ya Bu ya. Nek menurut Mbak Dwi sendiri kasusnya jenengan sebagai wali murid itu ranknya dari 1 sampai 10 itu nomor berapa ya Bu ya kira-kira? Kalau menurut saya
kalau dibuat level ya Pak, itu masih di level 5. Oh iya, masih di level 5 Jadi ya. sulit sekali anak itu untuk di apa ya, untuk diberitahu gitu Pak. Oh gitu Bu. Ya. Level 5 itu berarti dia termasuk istilahnya harus segera ditangani ya Bu ya. Sebelumnya kalau saya boleh tahu untuk menanggulangi atau memecahkan masalah tersebut apa? Mungkin jenengan udah berbuat apa atau perencanaan sesuatu, mungkin saya boleh tahu. Ini saya akan apa ya Pak ya, istilahnya bicara dengan anak tersebut gitu. Saya panggil anak itu, saya apa namanya, saya tanyai kenapa kok datang terlambat terus, kenapa kok kamu tidak fokus sama apa namanya pelajaran. Nah itu mungkin yang akan saya lakukan Pak ya. Kemudian yang kedua mungkin saya juga akan berkoordinasi juga dengan orang tua, dengan apa ya, selain dengan orang tua mungkin saya juga nanti akan dengan rekan sejawat juga Pak ya, meminta bantuan dari mereka untuk apa ya, istilahnya kita adakanlah kita sosialisasi di sekolah kita itu untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu Pak. Oke. Menurut Ibu sendiri mungkin rencana itu berarti belum terrealisasi ya Bu ya. Mungkin saya apresiasi sebelumnya Ibu telah mempunyai mungkin rencana untuk gimana ya, maksudnya untuk solusi untuk permasalahan ini ya. Saya dorong untuk segera dilaksanakan ya Bu ya. Betul sekali, untuk permasalahan pertama itu kan mungkin kita gali dulu kenapa kok si yoga itu kok sering terlambat, itu kenapa Bu. Kita tidak harus memponis kok telat terus itu kenapa. Jadi kita harus permasalahan yang di rumah mungkin apa. Mungkin jenengan udah menggali permasalahan di rumah mungkin apa ya Bu? Katanya Pak, katanya dia itu kan tinggal hanya sama ibunya. Nah ibunya ini kan seorang pekerja pabrik, jadi kalau berangkat kan pagi. Kemudian kalau ibunya sudah berangkat, tapi si yoganya itu belum bangun Pak. Jadi mungkin karena itu tadi ya, dia bangun terlambat, kemudian apa namanya, dari rumah dia ke sekolah dia juga hanya jalan kaki Pak. Jadi dia itu jalan kaki. Karena mungkin ya sampai sekolah itu sudah lelah, sudah capek. Nah mungkin juga karena itu tadi sampai di sekolah dia lelah, ya inginnya itu tadi, ingin capek. Oke, berarti secara umum mungkin udah ditemukan masalah akar permasalahannya ya. Mungkin karena dia di rumah itu sudah sebelum berangkat sudah ditinggal ibunya berangkat kerja, mungkin dia juga akan kewalahan mempersiapkan untuk berangkat, terus jalan kaki, mungkin dia juga itu rumahnya agak jauh ya Bu ya, di pasar gitu. Pasar itu. Ya, jadi langkah yang akan jangan tempuh tadi sebenarnya benar kita mungkin koordinasi dengan wali muridnya, ibunya Dek Yoga, nanti yang terbaik gimana Bu ya. Nanti insya Allah saya dan teman-teman atau nanti dengan kepala sekolah kita akan membantu untuk kegiatan tersebut Ibu. Terus yang kedua itu mungkin kita kan sama-sama guru penggerak ya, kemarin di modul 2.2 kita telah belajar mengenai mindfulness. Mungkin itu bisa diterapkan ya Bu ya di masalah di yang kedua tadi ya. Mungkin deh nanti mungkin Ibu sudah mempunyai program untuk kegiatan mindfulness di kelas mana? Iya Pak, secepatnya nanti untuk mengatasi hal semacam itu saya akan menerapkan di kelas saya Pak. Mungkin akan apa ya, diterapkan selama beberapa menit di pembahasan itu, mungkin nanti anak lebih termotivasi lagi untuk fokus pada pelajaran. Jadi ini untuk permasalahan yang kedua mungkin Dek Yoga mungkin kurang konsentrasi, mungkin kecapean jalan-jalan tadi, mungkin bisa dikurangi dengan mindfulness tersebut ya Bu ya. Berarti mungkin solusi udah ditemukan, nanti tinggal kita dorong untuk eksekusi mau realisasi ya Bu ya. Terus kemudian Bu, menurut jenengan ada pihak-pihak enggak yang untuk membantu proses bagaimana dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya seperti yang sudah saya utarakan tadi Pak, mungkin saya nanti akan berkoordinasi dengan orang tua, kemudian juga dengan rekan sejawat, kemudian juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ya seperti tadi Pak ya, saya akan meminta Bapak Kepala Sekolah itu untuk mengundang para
ya Bapak, karena masalah semacam ini tidak hanya terjadi di kelas saya Pak. Oh. Itu. Jadi masih banyak anak-anak yang lain yang mungkin mengalami permasalahan yang sama. Gitu. Jadi nanti saya akan meminta Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan sosialisasi gitu Pak. Dan pentingnya apa ya? Misalnya kayak sarapan anak sebelum berangkat sekolah gitu. Mungkin berarti pihak-pihak yang terkait, mungkin yang pertama juga ibu kepala sekolah ya, nanti dengan koordinasi, terus mungkin saya sebagai rekan sejawat jenengan nanti saya juga akan semaksimal mungkin akan membantu ibu. Terus yang ketiga adalah wali murid di yoga ya Bu, ya, untuk nanti kita sosialisasikan kepada wali-wali murid semuanya biar nanti pembelajaran di sekolah kita itu menjadi lebih maksimal gitu ya Bu ya. Terus kemudian seumpamanya nanti sudah terrealisasi, harapan jenengan rank dari permasalahan tersebut ada di level berapa? Iya. Kalau saya berkeinginan nanti si yoga ini berada di rank berapa ya Pak? 8 atau enggak 9 gitu kan. Karena mungkin nanti dengan diadakannya apa ya sosialisasi tadi, jadi para orang tua bisa berubah pikiran, oh kemarin saya ini apa namanya berangkat kerja pagi, saya belum mempersiapkan sarapan karena saya belum bisa bangunkan. Dan mungkin saya mungkin nanti wali murid akan berubah pikiran sebelum berangkat mungkin sudah mau apa namanya membangun anaknya atau mungkin menyalakan alarm HP gitu ya Pak. Berarti harapannya yang jelas anak itu biar yang pertama tidak terlambat terus-menerus, ya kemudian yang kedua motivasinya agar lebih meningkat ya, entah itu ranknya berapa, yang jelas agar lebih meningkat gitu ya. Semoga nanti solusi dari Ibu segera bisa diterapkan ya Bu ya. Terus kemudian saya ingin tanyakan Bu, dari kita ngobrol tadi, bincang masalah tadi, mungkin apa perasaan Ibu, terus apa yang didapat? Iya Pak, saya merasa lega sekali setelah melakukan sharing dengan Pak Arif karena apa ya beban saya merasa berkurang gitu kan ya. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Arif sudah mau mendengarkan unek-unek saya, permasalahan saya di kelas saya gitu Pak. Jadi saya juga ucapkan terima kasih Bu sudah percaya dengan saya, mungkin mempercayai saya untuk sharing permasalahan gitu Bu. Nanti kalau mungkin saya ada permasalahan saya juga akan sharing kepada Ibu dulu gitu. Pokoknya kita koordinasi terus mengenai permasalahan di sekolah kita agar sekolah kita ini lebih maju begitu Bu. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada persoalan lain Bu yang bisa sharing dengan saya rasa untuk sementara itu Pak. Mungkin nanti suatu saat misalnya saya ada masalah lagi, saya akan share lagi dengan Pak. Oke baik Bu, kebetulan kita kan juga sedang nunggu pelajaran, mungkin kita habis ini akan masuk kelas sama-sama ya Bu ya. Terima kasih sharingnya, monggo kalau mau kembali ke kelas. Iya Pak, terima kasih. Iya monggo Bu. Iya. Sudah menyelesaikan proses coachingnya ya Bapak ya? Sudah Ibu. Oh iya, kayaknya proses coachingnya tadi berjalan baik, berjalan lancar ya Pak J. Iya, tapi dari tadi saya mengamati dan saya menilai dan saya akan memberikan refleksi pasca observasi ini. Proses alurnya tadi ketika coaching dengan Bu Dwi Sayuti tadi sudah sesuai dengan alur Tirtan ya Bapak J. Untuk coachnya sudah berusaha untuk dengan menggali coachi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coachi dapat menentukan langkah yang terbaik, solusi yang terbaik gitu Bapak. Untuk proses coaching ini sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bapak ya. Yang pertanyaan cuma satu pertanyaan saja Bapak. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah setelah melakukan proses coaching ini Bapak? Yang terutama yang ingin saya kembangkan adalah melatih ilmu coaching sendiri. Jadi nanti biar dalam proses coaching itu lebih lancar lagi. Sebenarnya tadi sudah lancar ya Bu ya, si coach yang saya ajak bicara telah menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Jadi saya lebih kompleks lagi dalam menanggapi permasalahan tersebut Ibu, sehingga rekan-rekan kerja saya, rekan-rekan sejawat itu yang saya coach itu mungkin lebih
antusias kalau diajak coaching dengan kamu begitu Ibu. Kayaknya tadi juga pas coachingnya nyaman sekali ya Bapak ya, seperti ngobrol biasa ya Pak ya. Dan kemudian tadi saya juga melihat Bapak menanyakan latar belakangnya anak, permasalahannya, background knowledge-nya anak seperti apa, dari orang tua siswanya juga nanti kita cek bagaimana, dari teman sebayanya juga bagaimana gitu ya Bapak ya. Nah, terima kasih Bapak untuk proses coaching hari Iya, ini. terima kasih Bu. Semoga Bapak dan Ibu Dwi Sayuti lebih lancar, lebih sukses untuk kedepannya dan sekolahnya semakin maju. Iya, terima kasih Bu atas observasinya Ibu ya. Iya, sami-sami Bapak. Oke, Monggo. selamat siang. Assalamualaikum Bu Jenny. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, pun Ibu, kabar saya sehat semua Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga Bu. Oh iya, bisa tidur tadi malam ya Bu? Alhamdulillah bisa tidur ya. Begini Bu, sebelum melakukan coaching, nanti sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama itu yaitu tentang mendiskusikan rubrik penilaian nanti pada coaching tersebut Ibu. Nah, pada coaching hari ini coach dan coach itu akan saya amati, kemudian sesuai dengan rubrik penilaian atau belum, kemudian sudah sesuai dengan alur delta atau belum Ibu, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot begitu ya kepada coach, dan juga sudah menerapkan prinsip coaching itu apa belum? Yang terdiri dari 3 macam itu ya. Apa saja itu? Yang pertama kemitraan ya Bu ya, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Begitu Ibu. Bagus sekali. Biasa. Ibu juga luar biasa. Oke, untuk pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan dari prinsip coaching ini adalah presence Ibu, kehadiran, terus kemudian saya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching Ibu. Siap. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik Ibu yang ingin diobservasi? Secara spesifik saya ingin mendengarkan aktif Ibu. Jadi saya ingin menjadi pendengar yang baik, menjadi tempat bercerita yang nyaman bagi si coach Ibu. Dan yang kedua saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali pengetahuan dari si coach tersebut ya. Bagus, luar biasa Ibu. Nah, untuk kemudian untuk pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Untuk indikatornya yang pasti ya Ibu ya, saya ingin coaching ini menemukan solusi yang terbaik Ibu, dan si coaching ini itu bisa menentukan langkah-langkah apa yang tepat untuk saya ambil gitu. Jadi yang menemukan saran bukan saya Ibu, saya hanya memancing saja, dan coachingnya nanti untuk menemukan solusinya dia sendiri Ibu. Baik Ibu, demikian dulu ya untuk observasi kegiatan coaching kali ini. Nah, silakan Ibu melakukan kegiatan coaching ini dengan Bapak Arif ya. Monggo saya persilakan. Terima kasih Ibu. Permisi Bu. Monggo Mas. Silakan duduk, silakan duduk. Ada apa Mas? Kok tumben-tumbenan? Ini Bu, saya ingin cerita sedikit mengenai permasalahan yang saya hadapi. Sepertinya kok masalahnya berat sekali Mas ya. Ini begitu kompleks. Saya cerita ya Bu. Saya kan kemarin habis seminar ya Bu ya di BPGB, terus dari seminar ini kan saya harus
RTL-nya tidak lanjut Jadi, untuk yaitu diseminasi di paling enggak rekan guru atau kita teman-teman guru di sekolah kita itu. Nah, terus setelah kita kemarin udah rapat Bu untuk menentukan jadwal kita mau diseminasi, ternyata ada satu guru yang mungkin sulit untuk menyesuaikan jadwal Bu secara khusus gitu. Nah, ternyata yang kedua secara umum itu beliau itu emang kalau koordinasi kegiatan sekolah itu emang sulit gitu Bu. Bukan alasan tapi beliau itu katanya harus jemput anak, terus istilahnya banyak lah Bu alasan untuk koordinasi beliau itu sulit gitu Ibu. Gimana? oke. Sebelum saya mengulik tentang latar belakangnya ya Pak ya, kira-kira dari percakapan ini Bapak, apa yang Anda harapkan? Secara khusus saya ingin, yang jelas saya ingin menerapkan RTL saya itu untuk diseminasi di sekolah khusus. Terus secara umumnya biar mungkin ibu yang bersangkutan itu lebih mudah untuk diajak koordinasi, berkolaborasi tentunya. Tapi sebelum itu ya Pak ya, apakah itu hanya berlaku dengan Bapak Arif atau ibu tersebut berlaku dengan semua guru yang lain? Kalau saya mencari tahu teman-teman itu juga sama. Itu beliau itu mungkin bahasanya itu mengendon-endoni Bu. Jadi kalau ada kegiatan apapun itu dia itu motivasinya itu mungkin kurang. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi dia mengajak temannya, ayo toh nggak usah ikut kegiatan ini, kegiatan itu begitu. Mencari teman dalam arti dia untuk yang bukan kemajuan tapi kemunduran Ibu. Jadi mungkin saya curhat dengan jenengan sebagai kepala sekolah itu saya ingin solusi yang terbaik itu gimana Ibu? Oh gitu. Terus maaf ya Mas ya, hubungan kalian ketika di sekolah itu bagaimana? Contoh untuk, maaf itu kan untuk hal berkolaborasi ya. Untuk hubungan kalian secara personal itu bagaimana? Apakah bermasalah dengan Mas Arif saja secara pribadi atau bagaimana, atau mungkin beliau pernah punya past experience yang jelek dengan Pak Arif atau bagaimana Bapak, track recordnya bagaimana Bapak? Kalau untuk track record masalah sebenarnya nggak ada Bu. Nah yang jadi masalah itu dia mengutarakan itu pasti di depan, di belakang orangnya. Kalau di depan Bu baik-baik aja, nggak ada masalah, dengan teman-temannya juga nggak ada masalah. Tapi kalau berbeda orang pasti jawabannya berbeda Bu itu. Jadi saya juga kurang paham gimana harus menanggapi beliau begitu. Pernah nggak Mas dulu beliau ini seumpamanya ada guru A selain selain Pak Arif ya, ada guru A datang mengajak seminar juga atau mengajak mungkin rapat di kecamatan atau gimana dan beliaunya juga menolak seperti itu Kak? Ada Bu, kemarin kan saya waktu daftar CGP itu mengajak teman saya yang Pak E begitu. Nah dia itu udah termotivasi Bu, terus ternyata Bu A ini yang bermasalah tadi itu malah mengendor-endor itu loh Bu. Jadi mengajak Pak E itu untuk alah besok aja toh Pak yang gelombang berikutnya aja. Jadi saya kemarin berangkat sendiri toh Bu yang CGP, seharusnya saya bisa dengan Pak Eko itu bersama-sama begitu Ibu. Banyak sekali Bu, secara kompleks secara umum permasalahannya memang itu Ibu, itu sulit diajak berkolaborasi yang jelas Bu. Terus yang secara khusus yang kemarin RTL saya harus disimulasikan itu yang harus urgent karena besok itu Oktober saya itu harus disupervisi dari BPKP Ibu. Jadi diseminasi ini harus terlaksana Ibu gitu. Makanya yang tujuan saya menghentikan dengan jenengan itu terutama Ibu. Gitu ya Mas ya. Pernah nggak Mas mungkin teman dekatnya beliau atau siapa gitu atau saudaranya beliau, kenapa beliau bersikap seperti itu? Apakah dia tidak ingin maju atau memang dari dulu sifatnya, mungkin bisa jadi kalau anak zaman sekarang bilang introvert ya Mas ya, bisa jadi mungkin, atau antisosial begitu kok dalam dulu nggak pernah mau ikut begitu. Kalau menurut saya dia itu malah terlalu over Bu. Jadi ngapunten kalau zaman sekarang gimana ya, ingin menonjol sendiri tidak gitu. Tapi menonjolnya itu saya juga kurang tahu. Kalau dalam hal kemajuan SD itu kok
saya kira kok kurang kurang rasa memiliki gitu Bu. Jadi kalau dia dalam hal mungkin hedonnya itu Bu, yang mungkin yang ditonjolkan seperti Iya. itu. Oh, mungkin hatinya belum terpaut dengan sekolahan ya Oke, Mas ya. mungkin bisa jadi Bu. Padahal gurunya itu guru baru apa guru lama ya Mas ya? Nah, kalau itu baru Bu, mungkin jenengan kan udah periksa atau Bu, selaku kepalanya jenengan pasti udah tahu guru mana yang mungkin sulit dikoordinasikan, mungkin beliau. Oke. Mungkin kan sebelumnya di SD sebelumnya pernah punya masalah seperti itu juga gitu. Kalau itu saya belum sempat menggali informasi sampai situ Bu. Begitu. Oke. Saya kasih kepala sekolah baru ya Mas ya, baru masuk, jadi belum terlalu paham ya untuk karakteristik masing-masing ya Mas ya. Kira-kira ada pihak lain nggak yang ingin Anda mintain bantuan atau mintain tolong seperti itu? Untuk sekarang yang terutama jenengan sebagai istilahnya kepala sekolah, terutama jenengan, nanti mungkin saya juga akan kolaborasi untuk meminta bantuan teman rekan sejawat selain Bu Guru ini yang bermasalah ini, untuk istilahnya selalu semangat begitu Ibu. Okay. Untuk harapan setelah ini terjadi dan terlaksana, kira-kira apa Mas harapan jenengan dengan beliau? Harapan sesuai dengan tujuan kita pertama tadi itu, harapan pertama itu diseminasi saya itu tersampaikan kepada seluruh warga sekolah, terutama rekan-rekan kita Ibu. Begitu. Terus yang tujuan kedua harapan itu saya ingin ibu guru tersebut itu bisa gampang istilahnya diajak berkolaborasi gitu. Kira-kira Mas, untuk merubah beliau mudah berkolaborasi dengan teman, kira-kira butuh waktu berapa minggu ya Mas ya? Atau berapa bulan begitu agar bisa merubah yang namanya watak tabiat itu kan memang susah dirubah ya Mas ya, tapi kan tidak ada salahnya kita untuk memberikan masukan atau apa gitu Mas. Kalau untuk berubahnya mungkin saya juga tidak ada estimasi. Mungkin itu kan watak beliau itu udah lama Bu, mungkin di sini itu udah sekitar setahunan begitu Bu. Itu juga belum berubah. Mungkin harapan saya, mungkin hal yang ingin saya solusinya untuk saya sendiri, saya ingin bicara mata-mata dengan beliau, mungkin apa yang kendalanya itu solusi dari saya. Tapi saya menghadap jenengan itu saya ingin minta solusi dari jenengan selaku kepala sekolah, mungkin dia lebih berkenan hatinya daripada saya yang bilang gitu Bu. Mungkin lebih menghormati jenengan, maksud saya. Ya, tak coba ya Mas ya, nanti besok atau nanti coba saya tak bicara sama beliau gitu. Terus ada nggak solusi lain yang mungkin bisa Mas terapkan gitu agar ibu tidak terlalu banget mempunyai sifat seperti itu, agar setidaknya sedikit berubah begitu? Kalau untuk mungkin solusi pertama tadi sudah ya Bu ya, mungkin mengajak bicara mata gitu Bu. Mungkin yang kedua itu motivasi dalam diri saya sendiri, mungkin selalu mengajak kolaborasi beliau, biar beliau itu dalam dirinya itu sadar bahwa kita bekerja itu tidak sendiri begitu, harus kolaborasi dengan teman, dengan kepala sekolah, wali murid. Ya, saya doakan ya Mas ya, semoga berhasil, semoga lancar dengan ngobrol empat matanya sama ibu. Semoga beliau juga bisa terbuka mata hatinya ya Mas ya, dan bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman begitu Mas ya. Kalau begitu silakan Mas Arif melanjutkan pekerjaannya di kelas. Seumpamanya Pak Arif itu ada keluhan atau ada unek-unek atau apa gitu, silakan cerita sama saya. Saya selalu open. Iya Bu, terima kasih telah mendengarkan curhat dari saya. Mungkin semoga persoalan ini tidak terus menerus Ibu. Nanti kan bisa menghambat pembelajaran di sekolah. Terus mungkin mutu dari sekolah kan nanti juga akan turun Bu, kalau dilihat dari masyarakat kurang bagus. Maksudnya guru-guru itu kok tidak kompak begitu ya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Begitu aja Bu. Terima kasih solusinya. Karena saya juga ada mungkin setelah ini masuk ke kelas begitu, terima kasih waktunya dan tempatnya. Bila ada salah kata mungkin ya Bu ya, saya mohon maaf. Saya ke kelas dulu ya Bu ya. Sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya.
tadi apa ya, saya mengamati proses coaching panjenengan sama Pak Arif sudah berjalan baik ya Bu ya. Nah ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca panjenengan observasi. Monggo Ibu. Ya. Untuk pertanyaan pertama Ibu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang panjenengan inginkan? Untuk terkait indikatornya, yang pasti indikatornya sudah tercapai semua ya Ibu ya. Soalnya tadi juga saya ngobrolnya sama Bapak Arif itu seperti mengalir begitu saja Ibu. Jadi karena memang kita sering mengobrol, kita sering untuk sebenarnya kita tidak tahu kalau itu coaching ya Ibu ya. Cuma kadang kalau saya ada masalah sama Bapak Arif, Bapak Arif menanggapi, dan Bapak Arif begitu juga sebaliknya begitu Ibu. Jadi untuk indikatornya mungkin Bapak Arif bisa menemukan solusinya dia sendiri. Jadi saya hanya memancing-mancing, saya hanya mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Bapak Arif ini bisa menemukan solusi yang tepat, solusi yang baik, langkah-langkah apa saja yang terbaik yang bisa Bapak Arif lakukan untuk menuju solusi tersebut ini. Nanti di sini indikator yang dicapai yaitu bahwa Ibu ingin apa ya? Tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian juga apa ya, aksi yang akan dilakukan atas rencana Pak Arif tadi juga ada, dan kemudian juga tanggung jawab dari Pak Arif tersebut Ibu. Nah satu lagi nih Bu pertanyaannya. Ibu. Iya, nggak apa-apa Ibu, terus saja Bu. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan coaching ya. Nah, coachingnya tadi menurut saya sudah sesuai dengan alur delta ya Bu ya. Nah, kemudian sesuai dengan yang saya amati juga, Ibu itu sudah berhasil ya menyampaikan apa ya, isi ya Bu ya, sesuai dengan alur delta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian juga mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching, kemudian lagi mengarahkan coaching untuk apa ya, istilahnya mencari solusi, mencari langkah-langkah penyelesaian atas masalah tersebut gitu ya. Kemudian juga rasa tanggung jawab daripada si coaching itu tadi gitu ya, agar rencana yang apa ya sudah dia rencanakan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah apa ya, pokoknya ini apa ya, coaching yang sangat luar biasa saya dengan sangat Arif itu merupakan coaching yang sangat luar biasa Ibu ya. Mudah-mudahan apa ya, nanti sukses ke depannya, kemudian diberi kemudahan saat nanti melakukan coaching selanjutnya gitu ya Bu. Ibu terima kasih sekali ya Bu ya, Ibu sudah memberikan saran yang baik untuk saya, memberikan support positif untuk saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Selamat siang. Sama-sama. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Pak Arif. Oke, ini kan nanti Bu Dwi mau melakukan kegiatan coaching dengan Bu siapa Bu nanti? Bu Dewi. Sebelum proses coaching dimulai kan saya sebagai observer ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan penguatan agar nanti di dalam coaching itu tidak melenceng di dalam pembicaraan dan sesuai dengan tujuan atau indikator yang dicapai itu ya. Saya ingin melakukan observasi, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang mungkin pertama itu rubrik penilaian atau code dan koji akan saya amati dan saya nilai nanti sesuai rubrik yang penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot untuk koji dan bagaimana koji menanggapi pertanyaan jenengan itu dari coachnya terutama. Terus menurut jenengan prinsip coaching apa nanti yang mungkin jenengan ingin gali di dalam proses coaching nanti? Baik Pak, mungkin nanti ini yang akan saya
gali yang akan saya kembangkan pada coaching ini yaitu tentang present Pak. Artinya kehadiran penuh, ya Pak, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke, begitu ya Bu ya, prinsip dari coaching. Terus mungkin ada sedikit pertanyaan pemantik atau biar sejalan dengan tujuan. Yang pertama adalah kompetensi apa yang mungkin akan Ibu kembangkan untuk coaching pada siang hari ini? Ya itu tadi Pak, saya akan mengembangkan present saya itu tadi, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot itu dan juga mendengarkan secara aktif apa yang diutarakan oleh coaching gitu. Oke Bu. Terus yang pertanyaan kedua mungkin bagaimana kompetensi yang Ibu kembangkan dari kompetensi tadi lebih spesifik lagi yang ingin mencapai apa Ibu? Mungkin nanti yang akan saya kembangkan lebih spesifik yaitu ini Pak, yang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke. Terus yang terakhir Bu mungkin ya indikator yang bagaimana yang jenengan inginkan Ibu untuk proses sekali ini? Iya, saya ingin si coach saya ini nanti bisa menemukan langkah-langkah cara menyelesaikan masalahnya itu Pak. Baik, mungkin dari keseluruhan pertanyaan tadi mungkin udah baik ya Bu. Semoga dalam proses proses coaching nanti berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan, sesuai dengan indikator. Terus kemudian nanti setelah Ibu coaching proses coaching nanti saya juga akan melakukan penilaian di pasca coaching gitu Ibu. Semoga nanti berjalan lancar, monggo dilaksanakan proses coachingnya gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ada waktu nggak Bu? Saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Ada, monggo silakan. Saya masuk Silakan ya masuk. Bu. Iya, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Ada apa ini Bu? Kok tumben sekali? Maaf ya Bu ya, saya menunggu waktunya Ibu. Kira-kira Ibu hari ini waktu luangnya ada nggak Bu? Sebentar aja Bu. Iya, saya ada waktu paling 15-20 menit Ibu. Monggo nanti kita bisa ngobrol-ngobrol santai Ibu ya. Oh jadi Bu. Terima kasih sarannya Bu. Ibu yang ngapunten nggih, ini kan sebenarnya kan pripun nggih Bu nggih. Sebenarnya tidak baik sih karena rekan kita satu sekolah begitu ya Bu ya. Cuma terkadang tuh di hati tuh kadang dongkol gitu loh Bu. Kadang gini. Jadi kan sekolah kita, permasalahannya gini Bu. Jadi sekolah kita kan rata-rata guru sepuh ya Bu ya. Seperti Ibu Warni, Ibu Iya, itu kan sepuh-sepuh semua. Dan yang ngapunten kemarin kan sempat ada obrolan dari orang tua gitu Ibu, kalau anak itu diterangke orang mudeng Bu, diterangi orang mudeng. Terus kemarin juga saya nanya sama anak, loh kenapa kok katanya ibunya kok orang mudeng, kenapa gitu. Aku bosen Bu di sekolah, di kelas aku bosen gitu. Lah kenapa bosen? Jadi Ibu Iem itu tuh sukanya cuma ceramah aja Ibu, gitu kan. Jadi dalam satu metode gitu. Enggak Ibu, jadi kan Bu Iem itu ya maklum ya Bu ya, Bu Iem kan sepuh gitu ya. Tapi ya nggak gitu-gitu juga Ibu, masa cuma ya sekarang zaman sekarang ya Bu ya gitu kan. Masa setidaknya kan kita harus mengupgrade diri ya Bu ya, walaupun beliau itu guru sepuh tapi setidaknya sedikit demi sedikit mengupgrade diri gitu ya Bu ya. Mungkin kalau hanya memakai, saya tidak terlalu gimana ya Bu, nggak terlalu muluk-muluk untuk Bu Iem itu bisa kahut, terus bisa kuis itu tidak. Tapi setidaknya Ibu Iem itu gimana ya Bu ya, pakai PowerPoint lah atau video gitu. Bisa berubah itu ya cara ya Ibu, jadi kan anak jadi merasa interest gitu loh Bu, tertarik gitu. Jadi anak itu tidak merasa bosan lagi karena hanya menggunakan satu metode ceramah tadi Ibu, begitu. Baik, jadi yang bisa saya garis bawahi di sini ya Bu ya, berarti permasalahannya Bu Dewi itu adalah pembelajaran ya, metode pembelajaran yang dilakukan rekan
ibu yang apa ya, maksudnya masih menggunakan metode lama gitu. Ya, metode lama itu metode tradisional Iya. ya, zaman-zaman dulu Iya. Pak, masih dipertahankan sampai Iya. sekarang. Udah di zaman ya Bu ya, ya Allah. Iya. Nah, dari apa ya? Dari percakapan kita ini mungkin apa nanti yang Ibu Dewi harapkan? Yang saya harapkan sih gini Ibu, setidaknya Ibu Iem bisa belajar dengan mandiri untuk bisa mengupgrade diri Ibu. Oke, kita siap membantu sebagai rekan sejawat ya Ibu ya. Mungkin dengan mengganti metode pembelajarannya bisa, mengganti strategi pembelajarannya bisa, mengganti medianya juga bisa, gitu ya. Jadi tidak hanya melulu Ibu Iem itu berceramah saja karena anak tuh cerita ini Bu, wah sudah Bu Iem pasti cuma ceramah lagi, bosen Bu. Nah itu sampai kayak gitu Ibu. Ya, nah, jadi itu ya yang diharapkan Bu Dewi itu adanya perubahan gitu ya. Adanya perubahan dengan caranya rekan-rekan penjenenganku melakukan perubahan metode pembelajaran. Secara sekarang kan zamannya sudah digitalisasi gitu. Jadi harus mengikuti zaman gitu. Dan itu kan nggak hanya Bu Iem aja Bu, rata-rata kan kayak Bu Partini, kayak Bu Warni yang sepuh-sepuh niku sama Bu, kan kasihan anak-anaknya Ibu gitu. Nah, dari kasusnya ini, dari kasus penjenengan itu, kira-kira saat ini kalau saya boleh tahu, apa ya, range-nya kasusnya itu berada di level berapa? Kalau range-nya level 1 sampai 10 itu level 1 sampai 10 mungkin 5 ya Ibu ya gitu, karena masih banyak guru sepuh dan belum bisa terlalu memakai laptop, masih ibarat kata tunul gitu loh Ibu loh gitu. Jadi mungkin levelnya 5 Ibu. Berarti masih apa ya, masih dibilang tengah-tengah ya Bu. Ibu. Jadi dari range yang level 5 itu kira-kira apa usaha yang Ibu rencanakan? Jadi mungkin ini ya rencana yang terpikirkan namun belum terrealisasi gitu. Kemarin sih sempat mikir punya rencana gini Ibu, tapi lagi agenda saya sendiri sih Bu, belum saya realisasikan. Kita ngasihin Bu ya, mentor untuk Ibu Iem, itu untuk Ibu Partini. Nah di sini kan kebetulan kan ada 3 Bu, teman muda ya Bu ya. Jadi mungkin kita masing-masing bisa untuk memberi mentor pribadi kepada Ibu Suwartini sebagai Ibu Iem, Bu Partini itu bisa Ibu. Jadi nanti langkah rencana penjenengan dengan teman Anda itu, teman penjenengan memberikan mentoring gitu ya, kedua guru yang sudah sepuh tadi. Oke. Walaupun cuma PowerPoint, cuma membuka YouTube kayak gitu kan, untuk nyolokin ke LCD kayak gitu kan. Jadi tidak melulu Mbak tolong, tapi ini kan mereka bisa sendiri. Ibu, jadi bisa sendiri, bisa mandiri Ibu gitu. Rencana yang luar biasa jadi ya. Amin Ibu. Iya. Kemudian kira-kira kapan rencana penjenengan tersebut akan dilaksanakan? Kalau rencana saya sih mungkin hari ini, siang ini atau besok mungkin saya akan mencoba, karena saya sudah sebenarnya udah koordinasi sih Bu sama teman-teman gitu kan. Cuma nanti tinggal ngomong aja, ngomong sama ibu-ibu itu dengan yang ngapunten karena mungkin ibu itu sepuh ya Bu ya. Jadi mungkin bahasa saya mungkin agak agak pelan-pelan gitu Bu, takutnya maksudnya kan takutnya kan ibunya tersinggung karena kan sepuh gitu loh Bu, takutnya nanti kita menggurui atau bagaimana gitu. Kita cuma ingin
ayo dong anak-anaknya maju dengan metode yang baru, strategi yang baru, dengan media yang baru, seperti itu Ibu. Iya, bagus. Rencananya cukup bagus ya Bu ya. Ibu, Nah, kemudian apakah ada pihak lain atau apa ya ini pihak lain yang ingin Ibu libatkan untuk apa namanya untuk itu apa? Membantu mentoring. Iya, membantu mentoring penjenengan. Kemarin sudah saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Tuti, sama Mbak Nia, gitu. Saya minta tolong, ayo bantuin ya nek seumpamanya Bu Iyam gini-gini gimana ya kita bantuin. Oke Mbak, apa kita bantuin, mau bikin apa sih, PowerPoint apa, ayo gitu loh. Tapi biarkan kita jadi mentor saja, seperti itu. Jadi biarkan Ibu Iyam sendiri yang bekerja, tapi kita hanya memantau, seperti itu, kita mengajari sedikit-sedikit aja. Iya, siap. Jadi teman-teman Ibu mau nggih membantu jenengan. Alhamdulillah. Siap diajak berkolaborasi nggih. Alhamdulillah punya teman-teman yang baik, kolaborasinya baik Ibu. Nah, setelah ini Bu, setelah rencana penjenengan itu terlaksana nih, kira-kira yang penjenengan harapkan Ibu Iyam ini berada di level berapa? Saya harapkan ya 5 tadi 5 ya Bu, ya Allah kasihan banget. Yang saya harapkan bisa naik ke level Ibu 7 atau 8 Ibu ya, walaupun nggak usah terlalu banyak, yang penting Ibu ada keinginan untuk belajar, keinginan untuk berubah, itu Ibu. Ya karena mengingat usia mereka sudah sepuh, jadi ya kalau sudah seperti itu istilahnya membuka saja, sudah bisa membuka saja itu sudah alhamdulillah. Oke, napa malah gitu ya. Oke, selanjutnya dari percakapan kita ini Bu, apa ya yang didapat dari hasil percakapan kita ini Bu? Alhamdulillah sekali Ibu Kepala Sekolah Ibu Dwi Sayuti sudah mau open minded ya Bu ya, sudah mau mendengarkan saya, sudah menjadi pendengar yang baik untuk saya dengan semua masalah saya. Ibu tidak langsung memberi saya solusi, tapi Ibu membuat saya untuk berpikir, membuat solusi tersebut Ibu. Saya mengucapkan terima kasih sekali sama Ibu Kepala Sekolah. Ibu sudah membantu saya dalam banyak hal Ibu untuk mengupgrade diri saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi karena Bu Dewi sudah percaya dengan saya, mau berbagi masalah dengan saya. Mudah-mudahan nanti apa yang telah Ibu rencanakan, yang telah Ibu agendakan untuk membantu ibu-ibu yang sepuh ini bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih sekali Bu karena ini waktunya saya belajar sekolah. Yang untuk saya kembali ke kelas. Terima kasih atas waktunya. Maaf Bu. Waalaikumsalam Bu. Oke Bu, setelah jenengan tadi melakukan coaching, saya menilai sangat mengalir sekali ya, kayak curhat, kayak bukan coaching begitu ya Bu ya. Jadi sangat hidup sekali, terus jenengan juga udah menerapkan prinsip tetap, terus mengajukan pertanyaan berbobot agar si coach itu menemukan solusi dari permasalahannya tersendiri gitu, dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip coaching, dan indikator juga sudah tercapai. Tujuan dari coaching tadi tidak melenceng ke pembicaraan lain gitu Bu. Ya secara keseluruhan sebenarnya udah bagus sekali Bu. Semoga nanti dijadikan contoh mungkin teman-teman yang ada di sekolah jenengan begitu, dan lebih ditingkatkan lagi untuk prakteknya gitu Ibu. Terus ini ada sedikit satu pertanyaan aja ya Bu ya, dua mungkin dari proses coaching tadi mungkin ada kendala Bu? Alhamdulillah tidak ada kendala Bapak. Proses coaching tadi sudah berjalan lancar, sesuai tujuan jenengan. Sesuai tujuan saya. Ya. Mungkin yang kedua
kompetensi apa mungkin yang ingin jenengan kembangkan setelah melakukan coaching tersebut? Kan ada kompetensi lain, mungkin jenengan punya kompetensi tersendiri yang ingin dilakukan atau dilaksanakan itu. Iya, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami proses coaching itu sendiri Pak, sehingga untuk kedepannya itu saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik, dan kemudian juga dapat meningkatkan kolaborasi saya dengan teman-teman di sekolah, kemudian apalagi ya, sehingga setiap saat saya melakukan coaching itu dapat membantu rekan-rekan saya di sekolah untuk menemukan solusi itu Pak atas permasalahan mereka. Iya, iya Bu. Ini kan istilah proses coaching sudah selesai, terus ini tugas saya sebagai observer juga sudah prosesnya sudah selesai. Mungkin nanti tinggal tindak lanjut dari proses coaching jenengan, semoga berjalan dengan lancar begitu ya Bu ya. Nah, sebelumnya kalau ada salah saya dalam observasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih. Pak Selamat siang. Beliau itu udah lama Bu, mungkin di sini itu udah sekitar setahunan begitu Bu. Itu juga belum berubah. Mungkin harapan saya, mungkin hal yang ingin saya solusinya untuk saya sendiri, saya ingin bicara mata-mata dengan beliau, mungkin apa yang kendalanya itu solusi dari saya. Tapi saya menghadap jenengan itu, saya ingin minta solusi dari jenengan selaku kepala sekolah. Mungkin dia lebih berkenan hatinya daripada saya yang bilang gitu Bu. Mungkin lebih menghormati jenengan, maksud saya. Ya, tak coba ya Mas ya, nanti besok atau nanti coba saya tak bicara sama beliau gitu. Terus ada nggak solusi lain yang mungkin bisa Mas terapkan gitu agar ibu tidak terlalu banget mempunyai sifat seperti itu, agar setidaknya sedikit berubah begitu. Kalau untuk solusi pertama tadi sudah ya Bu, mungkin mengajak bicara mata gitu Bu. Mungkin yang kedua itu motivasi dalam diri saya sendiri, mungkin selalu mengajak kolaborasi beliau biar beliau itu dalam dirinya itu sadar bahwa kita bekerja itu tidak sendiri begitu, harus kolaborasi dengan teman, dengan kepala sekolah, wali murid. Ya, saya doakan ya Mas ya, semoga berhasil, semoga lancar dengan ngobrol empat matanya sama ibu. Semoga beliau juga bisa terbuka mata hatinya ya Mas ya, dan bisa berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman begitu Mas ya. Kalau begitu silakan Mas Arif melanjutkan pekerjaannya di kelas. Seumpamanya Pak Arif itu ada keluhan atau ada unek-unek atau apa gitu, silakan cerita sama saya. Saya selalu open. Iya Bu, terima kasih telah mendengarkan curhat dari saya. Mungkin semoga persoalan ini tidak terus menerus Ibu. Nanti kan bisa menghambat pembelajaran di sekolah. Terus mungkin mutu dari sekolah kan nanti juga akan turun Bu, kalau dilihat dari masyarakat kurang bagus. Maksudnya guru-guru itu kok tidak kompak begitu ya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Begitu aja Bu. Terima kasih solusinya. Karena saya juga ada pun setelah ini masuk ke kelas begitu, masuk waktunya dan tempatnya. Bila ada salah kata mungkin ya Bu ya, saya mohon maaf. Saya ke kelas dulu ya Bu ya. Selamat siang Bu. Ya Bu, tadi saya mengamati proses coaching panjenengan sama Pak Arif sudah berjalan baik ya Bu ya. Dan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca panjenengan observasi. Untuk pertanyaan pertama Ibu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang panjenengan inginkan? Untuk terkait indikatornya, yang pasti indikatornya sudah tercapai semua ya Ibu ya. Soalnya tadi juga saya ngobrolnya sama Bapak Arif itu seperti mengalir begitu saja Ibu. Jadi karena memang kita sering mengobrol, kita sering untuk sebenarnya kita tidak tahu kalau itu coaching ya Ibu ya. Cuma kadang kalau saya ada masalah sama Bapak Arif, Bapak Arif menanggapi, dan Bapak Arif begitu juga sebaliknya begitu Ibu. Jadi untuk indikatornya mungkin
Bapak Arif bisa menemukan solusinya dia sendiri. Jadi saya hanya memancing-mancing, saya hanya mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Bapak Arif ini bisa menemukan solusi yang tepat, solusi yang baik, langkah-langkah apa saja yang terbaik yang bisa Bapak Arif lakukan untuk menuju solusi tersebut itu. Nanti di sini indikator yang dicapai yaitu bahwa Ibu ingin apa ya? Tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian juga apa ya? Aksi yang akan dilakukan atas rencana Pak Arif tadi juga ada, dan kemudian juga tanggung jawab dari Pak Arif tersebut Ibu. Nah, satu lagi nih Bu pertanyaannya. Ibu, Iya. nggak apa-apa Ibu, terus saja Bu. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan coaching ya. Nah, coachingnya tadi menurut saya sudah sesuai dengan alur delta ya Bu ya. Nah, kemudian sesuai dengan yang saya amati juga, Ibu itu sudah berhasil ya menyampaikan apa ya, isi ya sesuai dengan alur delta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian juga mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching, kemudian lagi mengarahkan coaching untuk apa ya, istilahnya mencari solusi, mencari langkah-langkah penyelesaian atas masalah tersebut gitu ya. Kemudian juga rasa tanggung jawab daripada si coaching itu tadi gitu ya, agar rencana yang apa ya sudah dia rencanakan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, apa ya, pokoknya ini apa ya, coaching yang sangat luar biasa dari saya dengan sangat Arif itu merupakan coaching yang sangat luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan apa ya, nanti sukses ke depannya, kemudian diberi kemudahan saat nanti melakukan coaching selanjutnya gitu ya Bu. Ibu terima kasih sekali ya Bu ya, Ibu sudah memberikan saran yang baik untuk saya, memberikan support positif untuk saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Pak Arif. Oke, ini kan nanti Bu Dwi mau melakukan kegiatan coaching dengan Bu siapa Bu nanti? Bu Dewi. Sebelum proses coaching dimulai kan saya sebagai observer ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan penguatan agar nanti di dalam coaching itu tidak melenceng di dalam pembicaraan dan sesuai dengan tujuan atau indikator yang dicapai ya Bu ya. Saya ingin melakukan observasi, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang mungkin pertama itu rubrik penilaian atau code dan koji akan saya amati dan saya nilai nanti sesuai rubrik yang penilaian, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot untuk koji dan bagaimana koji menanggapi pertanyaan jenengan itu dari coachnya terutama. Terus menurut jenengan prinsip coaching apa nanti yang mungkin jenengan ingin gali di dalam proses coaching nanti? Baik Pak, mungkin nanti ini yang akan saya gali, yang akan saya kembangkan pada coaching ini, yaitu tentang present Pak. Artinya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oke, begitu ya Bu ya, prinsip dari coaching. Terus mungkin ada sedikit pertanyaan pemantik atau biar sejalan dengan tujuan. Yang pertama adalah kompetensi apa yang mungkin akan Ibu kembangkan untuk coaching pada siang hari ini? Ya itu tadi Pak, saya akan mengembangkan present saya itu tadi, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot itu, dan juga mendengarkan secara aktif apa yang diutarakan oleh coaching. Oke Bu. Terus yang pertanyaan kedua mungkin bagaimana kompetensi yang
Ibu kembangkan dari kompetensi tadi Iya. lebih spesifik lagi yang ingin Iya. jangan capai apa Ibu? Mungkin nanti yang akan saya kembangkan lebih spesifik yaitu ini Pak, yang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan terbuka Pak. Oke. Terus yang terakhir Bu mungkin ya, Iya. indikator yang bagaimana yang jenengan inginkan Ibu untuk proses sekali ini? Iya, saya ingin si coach saya ini nanti bisa menemukan langkah-langkah cara menyelesaikan masalahnya itu Pak. Gitu. Baik, mungkin dari keseluruhan pertanyaan tadi mungkin udah baik ya Bu ya. Semoga dalam proses proses coaching nanti berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan, sesuai dengan indikator. Terus kemudian nanti setelah Ibu coaching proses coaching nanti saya juga akan melakukan penilaian di pasca coaching gitu Ibu. Siap. Semoga nanti berjalan lancar. Iya. Monggo dilaksanakan proses coachingnya gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Dewi. Ada waktu nggak Bu? Saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Ada, monggo silakan. Saya masuk Silakan ya, Bu, masuk. ya. Iya, Iya. silakan duduk. Terima kasih Ibu. Iya. Ada apa ini Bu? Kok tumben sekali? Oke, maaf ya Bu ya, saya menunggu waktunya Iya, Ibu. nggak apa-apa, Bu. Kira-kira Ibu hari ini waktu luangnya ada nggak Bu? Sebentar aja Bu, paling Iya, 15 saya ada menit. waktu paling 15 sampai 20 menit Ibu. Monggo nanti kita bisa ngobrol-ngobrol santai Ibu ya. Oh, jadi Bu. Terima kasih sangat ya Bu. Iya. Ibu yang ngapunten nggih, ini kan sebenarnya kan pripun Ibu nggih. Sebenarnya tidak baik sih Iya. karena rekan kita satu sekolah begitu ya Bu ya. Cuma terkadang tuh di hati tuh kadang dongkol gitu loh Iya. Bu. Kadang gini. Hah? Jadi kan sekolah kita, permasalahannya gini Bu. Jadi sekolah kita kan rata-rata guru sepuh ya Bu Iya. ya. Seperti Ibu Warni, Ibu Iya, itu kan sepuh-sepuh semua. Dan yang ngapunten kemarin kan sempat ada obrolan dari orang tua gitu Ibu, kalau anak itu diterangi orang mudeng Bu, Yeah. diterangi orang mudeng. Terus kemarin juga saya nanya sama anak, loh kenapa kok katanya ibunya kok orang mudeng, kenapa gitu. Aku bosen Bu di sekolah, di kelas aku bosen gitu. Lah kenapa bosen? Jadi Ibu Iem itu tuh sukanya cuma ceramah aja Ibu Iya. gitu Jadi kan. ada modal satu metode gitu. Enggak Ibu, jadi kan Bu Iem itu ya maklum ya Bu ya, Bu Iem kan sepuh gitu ya. Tapi ya nggak gitu-gitu juga Ibu, masa cuma ya sekarang zaman sekarang ya Bu ya gitu kan. Masa ya setidaknya kan kita harus mengupgrade diri ya Bu ya, walaupun beliau itu guru sepuh tapi setidaknya sedikit demi sedikit mengupgrade diri gitu ya Bu ya. Mungkin kalau hanya memakai, saya tidak terlalu gimana ya Bu, nggak terlalu muluk-muluk untuk Bu Iem itu bisa kahut, terus bisa kuis itu tidak. Tapi setidaknya Ibu Iem itu gimana ya Bu ya, pakai PowerPoint lah atau video gitu. Bisa berubah itu ya cara Ah itu ya. iya Ibu, jadi kan anak jadi merasa interest gitu loh Bu, Iya. tertarik. Bisa. Gitu, jadi anak itu tidak merasa bosan lagi karena hanya menggunakan satu metode ceramah tadi Ibu, begitu. Baik. Jadi yang bisa saya garis bawahi di sini ya Bu ya, berarti permasalahannya Bu Dewi itu adalah pembelajaran ya, Iya. metode pembelajaran yang dilakukan rekan Ibu yang maksudnya masih menggunakan metode lama gitu. Ya, metode lama Ibu, metode tradisional Iya. ya, zaman-zaman dulu Iya. Pak, masih dipertahankan sampai Iya. sekarang. Udah di zaman ya Bu ya, ya Allah. Iya. Nah, dari percakapan kita ini mungkin apa nanti yang Ibu Dewi harapkan? Yang saya harapkan sih gini Ibu, setidaknya Ibu Iem bisa belajar dengan mandiri untuk bisa mengupgrade diri Ibu. Oke, kita siap membantu sebagai rekan sejawat ya Ibu ya. Mungkin dengan mengganti metode pembelajarannya bisa, mengganti strategi pembelajarannya bisa, mengganti medianya juga bisa gitu ya. Jadi tidak hanya melulu Ibu Iem itu berceramah saja karena lagi gitu iya, ya. anak tuh cerita ini Bu,
sudah Bu Iyam pasti cuma ceramah lagi, bosen Bu. Nah itu sampai kayak gitu Ibu. Nah, jadi itu ya yang diharapkan Bu Dewi itu adanya perubahan gitu ya. Adanya perubahan dengan caranya rekan-rekan penjenenganku melakukan perubahan metode pembelajaran. Secara sekarang kan zamannya sudah digitalisasi gitu. Jadi harus mengikuti zaman gitu. Dan itu kan nggak hanya Bu Iyam aja Bu, rata-rata kan kayak Bu Partini, kayak Bu Warni yang sepuh-sepuh niku sama Bu, kan kasihan anak-anaknya Ibu gitu. Nah, dari kasusnya ini, dari kasus penjenengan itu, kira-kira saat ini kalau saya boleh tahu, apa ya, range-nya kasusnya itu berada di level berapa? Kalau range-nya level 1 sampai 10 itu level 1 sampai 10 mungkin 5 ya Ibu ya gitu, karena masih banyak guru sepuh dan belum bisa terlalu memakai laptop, masih ibarat kata tunul gitu loh Ibu loh gitu. Jadi mungkin levelnya 5 Ibu. Berarti masih apa ya, masih dibilang tengah-tengah ya Bu ya. Ibu. Jadi dari range yang level 5 itu kira-kira apa usaha yang Ibu rencanakan? Jadi mungkin ini ya rencana yang terpikirkan namun belum terrealisasi gitu. Kemarin sih sempat mikir punya rencana gini Ibu, tapi lagi agenda saya sendiri sih Bu, belum saya realisasikan. Kita ngasihin Bu ya, mentor untuk Ibu Iyam, itu untuk Ibu Partini. Nah di sini kan kebetulan kan ada 3 Bu, teman muda ya Bu ya. Jadi mungkin kita masing-masing bisa untuk memberi mentor pribadi kepada Ibu Suwartini sebagai Ibu Iyam, Bu Partini itu bisa Ibu. Tapi nanti rencana penjenengan dengan teman Anda itu, teman penjenengan memberikan mentoring gitu ya, kedua guru yang sudah sepuh tadi. Oke. Walaupun cuma PowerPoint, cuma membuka YouTube kayak gitu kan, untuk nyolokin ke LCD kayak gitu kan. Jadi tidak melulu Mbak tolong, tapi ini kan mereka bisa sendiri. Bu, jadi bisa mandiri Ibu gitu. Rencana yang luar biasa jadi ya. Amin Ibu. Iya. Kemudian kira-kira kapan rencana penjenengan tersebut akan dilaksanakan? Kalau rencana saya sih mungkin hari ini, siang ini atau besok mungkin saya akan mencoba, karena saya sudah sebenarnya udah koordinasi sih Bu sama teman-teman gitu kan. Cuma nanti tinggal ngomong aja, ngomong sama ibu-ibu itu dengan yang ngapunten karena mungkin ibu itu sepuh ya Bu ya. Jadi mungkin bahasa saya mungkin agak agak pelan-pelan gitu Bu, takutnya maksudnya kan takutnya kan ibunya tersinggung karena kan sepuh gitu loh Bu, takutnya nanti kita menggurui atau bagaimana gitu. Kita cuma ingin ayo dong anak-anaknya maju dengan metode yang baru, strategi yang baru, dengan media yang baru, seperti itu Ibu. Iya, bagus. Rencananya cukup bagus ya Bu ya. Nah, kemudian apakah ada pihak lain atau pihak lain yang ingin Ibu libatkan untuk membantu mentoring. Iya, membantu mentoring penjenengan. Kemarin sudah saya sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Tuti, sama Mbak Nia gitu. Saya minta tolong, ayo bantuin ya nek seumpamanya Bu Iyam gini-gini gimana ya kita bantuin. Oke Mbak, kita bantuin, mau bikin apa sih, PowerPoint apa, ayo gitu loh. Tapi biarkan kita jadi mentor saja, seperti itu. Jadi biarkan Ibu Iyam sendiri yang bekerja, tapi kita hanya memantau, seperti itu. Kita
mengajari sedikit-sedikit aja. Iya, siap. Jadi teman-teman ibu mau nggih membantu Oke, jenengan. Siap alhamdulillah. diajak berkolaborasi Siap. nggih. Alhamdulillah punya teman-teman yang baik, Iya. kolaborasinya baik, Iya. Ibu. Nah, setelah ini Bu, setelah rencana penjenengan itu terlaksana nih, kira-kira yang penjenengan harapkan Ibu Iyem ini berada di level berapa? Saya harapkan ya 5 tadi 5 ya Bu. Iya. Ya Allah, kasihan banget. Yang saya harapkan bisa naik ke level Ibu Iya. 7 atau 8 Iya. Ibu ya, walaupun nggak usah terlalu Iya, banyak, yang penting iya. Ibu ada Iya. keinginan untuk belajar, Iya, betul. keinginan untuk berubah, Iya. itu Ibu. Ya karena mengingat usia Iya. mereka ya, Sepuh, sudah Ibu. sepuh, jadi ya Iya. kalau sudah sepuh itu istilahnya membuka saja, sudah bisa membuka saja itu sudah alhamdulillah. Oke, napa malah Gitu ya. kira-kira tekku dulu. Saya setuju. Oke, selanjutnya dari percakapan kita ini Bu, apa ya yang didapat dari hasil percakapan kita ini Bu? Alhamdulillah sekali Ibu Kepala Sekolah Ibu Dwi Sayuti sudah mau open minded ya Bu ya, sudah mau mendengarkan saya, sudah menjadi pendengar yang baik untuk saya dengan semua masalah saya. Ibu tidak langsung memberi saya solusi, tapi Ibu membuat saya untuk berpikir membuat solusi tersebut Ibu. Saya mengucapkan terima kasih sekali sama Ibu Kepala Sekolah. Ibu sudah membantu saya dalam banyak hal Ibu untuk mengupgrade diri saya. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sama-sama. Dewi karena Bu Dewi sudah percaya dengan saya, mau berbagi masalah dengan saya. Mudah-mudahan nanti apa yang telah Ibu rencanakan, yang telah Ibu agendakan untuk membantu ibu-ibu yang sepuh ini bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih sekali Bu Ine, Iya. karena ini waktunya saya Iya. belajar sekolah. Iya. Yang untuk saya kembali ke kelas Bu Ine. Iya. Terima kasih atas waktunya. Maaf Bu Iya. Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Oke Bu, setelah jenengan tadi melakukan coaching, saya menilai sangat mengalir sekali ya, kayak curhat, kayak bukan coaching begitu ya Bu ya. Iya. Jadi sangat hidup sekali, terus jenengan juga udah menerapkan prinsip kita, terus mengajukan pertanyaan berbobot agar si coach itu menemukan solusi dari permasalahannya tersendiri, gitu, dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip coaching, dan indikator juga sudah tercapai. Tujuan dari coaching tadi tidak melenceng ke pembicaraan lain, gitu Bu. Ya secara keseluruhan sebenarnya udah bagus sekali Bu. Semoga nanti dijadikan contoh mungkin teman-teman yang ada di sekolah jenengan begitu, dan lebih ditingkatkan lagi untuk prakteknya begitu Ibu. Terus ini ada sedikit satu pertanyaan aja ya Bu ya, dua mungkin dari proses coaching tadi mungkin ada kendala Bu? Alhamdulillah tidak ada kendala Bapak. Proses coaching tadi sudah berjalan lancar, sesuai tujuan jenengan. Sesuai tujuan saya. Ya, mungkin yang kedua, kompetensi apa mungkin yang ingin jenengan kembangkan setelah melakukan coaching tersebut? Kan ada kompetensi lain, mungkin jenengan punya kompetensi tersendiri yang ingin dilakukan atau dilaksanakan. Iya, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami proses coaching itu sendiri Pak, sehingga untuk kedepannya itu saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik, dan kemudian juga dapat meningkatkan kolaborasi saya dengan teman-teman di sekolah. Kemudian apalagi ya, sehingga setiap saat saya melakukan coaching itu dapat membantu rekan-rekan saya di sekolah untuk menemukan solusi itu Pak atas permasalahan mereka. Iya Bu. Ini kan istilah proses coaching sudah selesai, terus ini tugas saya sebagai observer sudah prosesnya sudah selesai. Mungkin nanti tinggal tindak lanjut dari proses coaching jenengan, semoga berjalan dengan lancar.
Iya, Pak. Iya. Terima kasih. Nah, sebelumnya kalau ada salah saya dalam observasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Iya. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Pak, ya. Oke, selamat siang. Biasa.